Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi baru ya di pembelajaran seni budaya kelas 10 SMA Islam Al-Syukra Universal, yaitu bab 15 tentang pertunjukan seni teater tradisional. Sebelumnya Bapak mengucapin dulu selamat menjalankan ibadah puasa buat anak-anakku sekalian yang saat ini sedang menjalankan tentu saja ya. Semoga puasanya lancar sampai 30 hari ke depan nanti. Ini sudah masuk hari ke-7 ya, jadi sudah 1 minggu kalian berpuasa. Nah, oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke materinya. Tapi sebelum itu, yuk kita baca bismillah dulu sama-sama ya anak-anak, supaya pembelajaran kita pagi ini lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ya? Dalam hitungan ketiga, yuk kita baca bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke materinya. Nah, ini dia, yaitu tentang pementasan teater tradisional. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami konsep pementasan teater tradisional melalui studi pustaka. Jadi nanti akan Bapak berikan kalian teori-teori tentang pementasan teater tentu saja ya, yang harus kalian pelajari dan simak dengan baik. Yang kedua, melihat pementasan teater tradisional yang ada di lingkungan sekitar. Nanti juga anak-anak akan Bapak arahkan untuk melihat pementasan teater tradisional, entah itu di YouTube atau mungkin di Instagram dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, membuat rancangan pementasan teater tradisional. Dan yang terakhir, membuat kritik teater tradisional berdasarkan pengamatan. Nah, sebenarnya ini ada untuk nomor 2 dan nomor 4 ini saling berkaitan ya. Jadi kalian nanti akan melihat pementasan teater tradisional, baru nanti kalian membuat kritik tentang teater tradisional yang sudah kalian amati. Tapi ini nanti, ini adalah tugas kedua. Nah, tugas pertama kalian dan juga sekaligus tugas tugas untuk hari ini ya. Tugas untuk hari ini untuk kelompok. Jadi rencananya Bapak akan membuat tugas ini menjadi tugas kelompok, dan kelompoknya masih sama kayak kemarin ya, kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu membuat rancangan pementasan teater tradisional. Yang nomor 3, gimana caranya? Nanti kita akan membuat proposal tentang rancangan pementasan teater tradisional. Jadi makanya kalian harus simak video ini dengan baik, karena untuk contoh proposalnya dan lain-lain ada di akhir video nanti. Oke? Nah, sekarang kita lanjut dulu nih. Kita bahas studi pustakanya atau kita bahas teori-teorinya. Yang pertama, konsep pementasan teater tradisional. Nah, kita akan bahas dari sisi seni teaternya dulu ya. Seni teater merupakan seni kolektif. Artinya hasil kreativitas bersama dengan awak pendukung pentas. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama serta etos kerja yang baik dan saling percaya, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaannya. Oke. Kemudian, agar pementasan teater dapat dikomunikasikan kepada penonton, perlu dibangun sistem pengelolaan, yaitu manajemen seni pertunjukan. Apa itu manajemen seni pertunjukan? Manajemen seni pertunjukan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan seorang pengelola seni atau pimpinan produksi dalam memberdayakan sumber-sumber atau potensi yang ada berdasarkan fungsi manajemen secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan seni. Apa tujuan seninya? Yaitu karya seni yang bermutu. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah karya seni yang bermutu, terutama dalam hal ini adalah pertunjukan pentas teater tradisional ya, kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Butuh yang namanya manajemen seni pertunjukan supaya tujuan tadi itu dapat tercapai dengan baik. Nah, bagaimana tujuan itu bisa tercapai dengan baik? Kita harus memberdayakan sumber-sumber potensi yang ada. Maksudnya apa memberdayakan sumber-sumber potensi yang ada? Contohnya ketika kita kan ini kita buat pertunjukannya di sekolah ya. Berarti kita harus memberdayakan sumber-sumber sekitar, seperti misalnya kalian sebagai siswa, lalu guru, bisa juga orang tua atau mungkin karyawan-karyawan yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi kita manfaatkan semua supaya pementasan ini atau pementasan teater ini bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengertian pementasan teater. Oke, pementasan teater merupakan puncak dari sebuah proses berteater. Keberhasilan pementasan ditentukan oleh kesiapan segala hal yang perlu dilakukan. Oke,
Kerjasama dan gotong royong itu merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam pementasan teater selain kekuatan pemain memerankan tokoh dan juga karakternya. Jadi tidak hanya bisa dibilang tidak hanya karakter pemain yang dibutuhkan saat pertunjukan teater, tapi juga kita harus kerjasama nih antara satu dengan yang lainnya, baik itu antar si pemain, penonton, dan juga si pembuat acara pentas tersebut, seperti itu ya. Jadi harus saling kerjasama dan juga gotong royong supaya acara teaternya bisa berjalan dengan lancar gitu loh. Kemudian dalam pementasan teater terjadi komunikasi langsung antara kreator seni dan juga penontonnya. Nah, komunikasi ini dapat disebut komunikasi langsung dan juga komunikasi tidak langsung. Apa maksudnya komunikasi antara penonton dan juga si kreator seni atau si pementas seni tadi? Kita akan bahas. Yang pertama, itu ada komunikasi langsung tadi ya. Komunikasi langsung ini terjadi di atas panggung dan sifatnya sesaat, terbatas dengan waktu dan tidak bisa diulang ya. Jadi kalian harus simak baik-baik nih. Kedudukan penonton adalah mengapresiasi materi seni tanpa perantara media lain ya. Kemudian dengan kepekaan panca inderanya, penonton menangkap peristiwa pergelaran yang terjadi di atas panggung secara langsung dan tidak dapat diulang atau diputar kembali layaknya seni rekam atau audio visual. Jadi komunikasi langsung ini adalah interaksi atau komunikasi yang terjadi antara si pementas seni atau kreator seni dan juga penonton, dan biasanya terjadinya secara langsung di atas panggung gitu loh. Jadi ketika kita menampilkan acara pentas ya di atas panggung sebuah pertunjukan teater, itu kan biasanya ada penontonnya. Nah, antara si kreator seni dan penonton itu di atas panggung itu komunikasinya bersifat langsung karena memang itu yang dilihat gitu loh. Itu yang dilihat penonton itu di depan mata tuh emang benar-benar pertunjukannya tanpa ada perantara atau media apapun di sana. Jadi itu ya komunikasi langsung. Nah, kita akan tahu bedanya ketika kita melihat tentang komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini merupakan pergelaran teater yang dilakukan melalui media atau perantara alat elektronik, yaitu misalnya radio, televisi, jejaring sosial atau media sosial, atau film layar lebar. Jadi pergelaran teater yang tidak langsung ini ibaratnya ya kita tidak nonton langsung ke tempat gitu loh. Kita tidak nonton langsung di atas panggung, tapi kita nontonnya di rumah melalui apa? Melalui media-media yang tadi udah Bapak sebutkan seperti televisi, media sosial, radio, atau di film seperti itu ya. Jadi bisa tahu bedanya ya. Kalau komunikasi langsung ya kita datang ke sana langsung nonton pertunjukannya. Tapi kalau tidak langsung berarti kita nontonnya di rumah, entah dimanapun ya, baik itu di rumah, di jalan. Itu kita ada YouTube, ada media sosial kayak Instagram, kita nonton pertunjukan teater itu namanya komunikasi tidak langsung. Seperti itu. Nah, ini untuk komunikasi tidak langsung pergelaran itu dapat diulang dan dilakukan dengan proses rekaman. Seperti itu ya. Sudah tahu ya bedanya ya, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung dalam pertunjukan teater. Lalu kita akan bahas unsur pementasan teater. Terdapat beberapa unsur penting yang berkaitan dengan pementasan teater, yaitu sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama adalah panitia. Nah, yang tadi udah Bapak bilang nih, ada panitia pementasan. Merupakan sekelompok orang yang membentuk suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Panitia pementasannya ini nanti adalah kalian ya sebagai anggota kelompok 1 dan juga kelompok 2. Seperti itu. Nanti kalian akan buat bagaimana pertunjukan teater di sekolah. Kemudian yang kedua adalah materi pementasan teater. Merupakan wujud karya teater yang dibangun melalui proses kreatif melalui tahapan menggunakan media tertentu. Lalu yang ketiga adalah penonton. Kehadiran penonton dalam pertunjukan teater sangatlah mutlak. Karena tanpa adanya penonton, pergelaran teater akan sia-sia atau mubazir. Penonton dalam pergelaran seni terbagi dalam 3 golongan. Ada yang disebut sebagai penonton awam, ada yang disebut sebagai penonton yang tanggap, dan juga ada yang disebut sebagai penonton yang kritis. Nah, untuk perbedaan dari ketiga ini mungkin Bapak akan sebutkan sedikit ya. Penonton awam ini merupakan penikmat seni dengan kecenderungan kurang atau tidak dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman seni. Jadi benar-benar dia tuh awam banget lah terhadap seni teater. Disebutnya sebagai penonton awam. Lalu ada penonton tanggap. Penonton tanggap ini artinya penonton yang bersifat responsif dengan kecenderungan memiliki wawasan dan pengalaman seni,
tetapi tidak dilanjuti untuk mengulas pergelaran yang ditontonnya. Jadi dia tuh cuma nonton doang, merespon, memahami, dan menikmatinya sendiri. Itu namanya penonton tanggap. Lalu yang ketiga ada penonton kritis. Nah, nanti kalian akan jadi penonton yang kritis nih, karena nanti kalian akan dibekali keilmuan dan juga pengalaman seni, kemudian melakukan ulasan atau kritik pergelaran yang dipublikasikan dalam forum ilmiah atau media. Jadi itu ya perbedaannya ya, penonton awam, tanggap, dan juga kritis. Nah, nanti kalian akan masuk ke dalam penonton kritis yang akan mengkritisi karya seni teater yang ada di entah itu YouTube atau media-media lainnya. Oke, lanjut. Teknik pementasan teater. Ini C ya. Teknik dapat diartikan sebagai cara, upaya, strategi, dan metode untuk memudahkan pekerjaan. Yap, teknik pergelaran teater dapat dibagi dalam dua wilayah kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan artistik yang bertugas untuk menyiapkan materi produk atau seni teater. Yang kedua adalah kegiatan non-artistik yang bertugas sebagai penyelenggara pergelaran. Pelaksana wilayah artistik dan non-artistik ini sebenarnya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan bekerja sama membentuk panitia pergelaran. Maka secara teknis, pergelaran teater adalah suatu kegiatan yang tidak dapat lepas dari kegiatan manajemen dengan memfungsikan sumber-sumber yang ada, meliputi siswa, guru, orang tua, mesin atau teknologi, alat dan bahan sampai pada pemasaran. Nah, ini sesuai yang tadi Bapak bilang di awal ya. Jadi secara teknis nih, pergelaran teater yang besar itu yang mungkin pernah kalian tonton, atau contohnya ini deh. Kalian pernah melihat opera Van Java misalnya ya. Itu tuh merupakan pertunjukan teater juga gitu loh, tanpa kalian sadari. Nah, kegiatan itu tidak lepas dari kegiatan manajemen yang ada di dalamnya. Seperti memfungsikan sumber-sumber dari si pemain, dari si penulis naskah, dan sebagainya itu ya. Nah, kalau di sekolah ini, itu kita meliputi ada siswa, guru, orang tua, mesin, teknologi, alat dan bahan, bahkan sampai juga ke alat pemasarannya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah teknik pementasan teater. Oke, sip. Itu saja untuk materinya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang masih belum mengerti atau gimana, nanti bisa WA Bapak, bisa ditanyakan secara langsung, atau kalian dalami lagi materinya melalui ebook yang sudah Bapak pernah berikan ya di Google Classroom. Nah, sekarang ini akan ada tugas kelompok buat kalian ya, khususnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama yaitu kalian harus buat proposal pembentukan panitia kegiatan dan pementasan teater tradisional di sekolah dengan memperhatikan tahap perancangan teater. Jadi selain kalian membentuk panitia, itu juga kalian harus memperhatikan tahap perancangan teaternya. Kalian harus tahu apa judul teater kalian yang akan kalian buat. Kemudian kalian juga harus tahu menentukan bentuk pementasan. Bentuknya akan seperti apa, lalu arena pementasannya bakal seperti apa. Lalu kalian juga nanti akan memberikan informasi di proposal itu ya, tentang rancangan properti apa yang kalian gunakan di atas panggung ya pada saat pementasannya itu berlangsung. Kan biasanya suka ada properti-properti itu, entah mungkin kayak misalnya pepohonan atau daun-daunan ya. Itu nanti akan kalian pikirkan juga, kira-kira properti apa yang bisa masuk ke dalam rencana atau rancangan teater kalian nanti. Lalu juga kalian nanti akan merancang musik apa yang kira-kira cocok dengan pertunjukan kalian. Entah itu mungkin musik dengan iringan tradisional seperti menggunakan gamelan atau dan lain sebagainya ya. Nanti kalian pikirkan tuh. Lalu yang berikutnya adalah merancang kostum pemain. Jadi kalian juga harus tahu nih kira-kira pemainnya menggunakan kostum seperti apa kayak gitu ya. Karena kan nanti di dalam proposal ini pemain teater juga nanti akan melihat ya, apakah kostumnya itu sesuai dengan perannya dia, sesuai dengan tema yang akan dia bawakan atau tidak gitu loh. Jadi kalian juga harus tahu dan juga harus merancang terkait kostum pemain yang seperti apa yang cocok dengan tema yang akan dibawakan dalam pertunjukan teater ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat sama-sama tentang contoh proposal teaternya ya. Jadi langsung aja kalau begitu ini dia. Oke, ini kita akan langsung bahas isi proposalnya secara langsung ya. Nah, di sini seperti biasa di halaman cover ya, itu kalian tulis proposal pertunjukan seni teater SMA Islam Al Syukra Universal. Lalu di bawahnya ada logo SMA Al Syukra Universal yang nanti akan Bapak lampirkan di GCR ya. Kalian bisa tinggal download aja. Kemudian nanti di bawahnya nih ada nama-nama anggota kelompok kalian ya, disusun oleh siapa-siapa aja.
Di sini ada alamat dan juga nama sekolah ya. Ada alamat email sekolah dan juga tahun, yaitu tahun 2021. Nah, lanjut di sini sebelum kita masuk ke latar belakang, ini jangan lupa kalian tulis judul proposal kalian ya. Di atas ini nih kalian tulis judulnya nih. Kira-kira apa judulnya? Contoh misalnya pementasan teater wayang kulit, misalnya gitu ya. Nanti entah apapun yang kalian rencanakan, apapun yang kalian pikirkan harus dipikirkan dengan matang tentang judulnya ini. Jangan sampai nanti informasi-informasi yang ada di dalamnya seperti kayak misalnya kostum atau musik itu tidak sesuai dengan judul proposal kalian, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai nggak sesuai nih. Nanti akan Bapak perhatikan baik-baik nih. Apakah judul kalian tuh melambangkan isi dari proposalnya atau enggak, kayak gitu. Nah, kemudian baru masuk ke yang pertama atau yang A adalah latar belakang. Pada bagian ini kalian menjelaskan latar belakang dilaksanakannya pertunjukan teater yang akan dilaksanakan di sekolah. Apa latar belakangnya? Nih, mungkin Bapak kan kasih contoh sedikit ya ke kalian ya terkait latar belakang ini seperti apa sih contohnya. Nah, ini contoh proposal kegiatan. Untuk judul ya, untuk judul kayak gini nih, proposal kegiatan lomba festival. Nih contoh, judulnya seperti itu. Nah, untuk latar belakangnya ini kalau bisa kalian benar-benar harus diperhatikan dengan baik ya dan detail. Karena ini misalnya ya, ini hanya sebagai contoh aja, kalian bisa lihat UKS adalah bentuk kegiatan untuk festival teater remaja. Jadi untuk latar belakangnya ini benar-benar kayak kalian tuh backgroundnya apa untuk melaksanakan acara ini tuh apa gitu loh. Kalau ini kan latar belakangnya dari unit kegiatan siswa-siswi. Jadi mereka nih membuat kegiatan gitu ya, yang berupa seni teater tadi. Ada sebuah lomba yang mereka kerjakan atau yang akan mereka buat. Jadi itu latar belakangnya. Nah, kalau kalian seperti apa kira-kira nanti latar belakangnya? Harus jelas ya. Harus jelas, ada ada sebab, ada akibatnya, lalu nanti diakhiri dengan kesimpulan. Berdasarkan latar belakang kami, bla bla bla, kami akan berpartisipasi dalam acara besar di sekolah misalnya untuk menggali potensi siswa-siswi agar bisa bersaing melestarikan seni teater. Nah, itu contohnya ya untuk latar belakang. Jadi jangan sampai kalian nulis latar belakang tuh ngasal-ngasal. Ini contohnya, kalian bisa lihat, bisa pause aja videonya. Ini contoh dari latar belakang tadi. Oke, kita lanjut lagi ke ini dia rancangan proposalnya. Yang kedua adalah atau yang B, nama kegiatan. Apa nama kegiatannya? Gitu loh, judul kegiatan pementasan teater yang akan dilakukan tuh apa? Nanti kalian tulis di sini. Kemudian tujuan kegiatan. Nah, pada bagian ini siswa-siswi menjelaskan apa tujuan kegiatan pementasan teater yang akan dilakukan. Ini Bapak kasih lihat contohnya lagi ya. Nama kegiatannya dia di sini adalah Festival Seni Teater Remaja Sebojonegoro tahun 2010. Kemudian tujuan kegiatannya adalah mengenalkan seni teater pada siswa-siswi, meningkatkan kreativitas siswa, promosi UKS, kemudian ada menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Ini tujuan mereka. Nah, kalau kalian apa nanti diisi sendiri ya. Lalu habis itu ada Ada yang D adalah sasaran kegiatan. Nah, di sasaran kegiatan ini kalian menjelaskan untuk siapa sasaran kegiatan pementasan teater ini dilaksanakan. Contoh lagi ya, untuk sasaran kegiatannya ini contohnya adalah keikutsertaan pada Festival Teater Remaja Sebojonegoro misalnya. Lalu ada bentuk kegiatan. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa nih? Apa aja yang akan kalian lakukan selama acara tersebut? Misalnya kalian jelaskan salah satunya adalah teater tadi, kayak gitu ya, acara teater tadi yang akan dilaksanakan. Nah, seperti apa pelaksanaan teaternya? Nanti kalian akan jelaskan juga secara detail di sana. Kalau ini contohnya kita bisa lihat bentuk kegiatannya adalah pengenalan teater dari sekolah mereka. Atau yang kedua, uji pentas anggota baru teater. Nah, itu bisa juga kayak gitu ya. Ya. Kemudian yang F ini kita masuk ke ini tadi yang tadi udah Bapak sebutkan ya, tahap perancangan teater ya. Bagian F ini udah masuk ke dalam tahap perancangan teater, yaitu arena pementasan yang pertama. Nah, pada bagian ini siswa-siswi harus menentukan di mana pertunjukan teater tersebut akan dilakukan. Tentu saja di panggung ya, tapi apakah di arena panggung yang tertutup atau yang terbuka misalnya. Lalu sebutkan alasan kalian kenapa memilih arena yang tertutup atau terbuka tadi. Seperti itu ya. Pokoknya harus kalian
jelaskan secara detail kenapa kalian memilih tertutup atau terbuka. Contoh ya, contoh nih, ini Bapak akan kasih contoh aja. Misal kalian memilih arena panggung yang terbuka. Nah, untuk alasannya mungkin supaya si pementas teater atau si kreator seni tadi yang menunjukkan seni teaternya itu bisa lebih dekat dengan penonton, misalnya kayak gitu ya, tanpa ada batas panggung, misalnya kayak gitu. Tapi kalian tentu saja nanti ada alasan tersendiri ya. Kemudian bisa juga dijelaskan detail terkait hiasan apa aja yang ada di sekitaran panggung untuk mendukung jalannya pementasan. Itu bisa juga tuh kayak gitu tuh. Jadi di sekitaran panggung ada apa aja, ada hiasan apa aja yang mendukung. Nanti kalian bisa tulis di arena pementasan. Lalu ada rancangan musik. Tapi sebelum itu nih ada contohnya juga ya. Contoh penambahan hiasan ini misalnya adalah penambahan hiasan dari daun kelapa muda dan bambu dapat menambah maraknya suasana di atas panggung. Nah, ini bisa juga kayak gini ya. Ini contohnya kayak gini, atau bisa juga yang tadi Bapak sebutin tadi. Kalau misalnya kalian milih arena terbuka atau tertutup, itu alasannya apa? Pokoknya dijelasin seperti itu. Lalu ada rancangan musik. Nah, pada bagian ini siswa-siswi membuat rancangan musik seperti apa yang sekiranya mendukung pertunjukan teater yang akan dilaksanakan. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau misalnya pertunjukannya adalah pertunjukan wayang, misalnya ya, berarti kalian harus harus menampilkan rancangan musik yang seperti apa gitu loh, yang mendukung pertunjukan musik tersebut. Nah, ini harus kalian pikirkan baik-baik ya. Pokoknya jangan sampai rancangan musik sama tema dari teaternya itu beda gitu loh. Harus sama ya, harus sinkron. Lalu yang H ada rancangan kostum. Nah, ini juga penting ya. Kostumnya ini nanti akan dilihat oleh si aktor-aktornya tadi atau si kreator seninya tadi, supaya mereka mendapatkan gambaran sosok peran yang akan diwujudkan di pentas teater tersebut. Jadi rancangan kostumnya juga harus benar nih. Contoh rancangan kostum itu misalnya seperti ini. Sebentar. Contoh rancangan kostum misalnya Oke, misalnya riasan yang dipakai dalam pementasan teater wayang. Nah, ini misalnya ya. Tentu saja berbeda dengan kostum yang ada di pementasan teater lainnya. Jadi kalian harus bisa menyelaraskan lah intinya ya. Untuk rancangan kostum ini jangan sampai misalnya pertunjukan teater A tapi ternyata kostumnya yang kalian rancang itu malah untuk pertunjukan teater B gitu loh ya. Pokoknya jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya Bapak ingatkan sekali lagi buat anak-anak sekalian, jangan sampai salah dalam menyusun kostum ini. Nah, untuk kostumnya tersendiri nanti kalian bisa cek di Google ya. Bisa cari di Google, entah misalnya pertunjukan wayang tuh biasanya kostumnya kayak gimana sih ya. Nanti kalian jelaskan dengan rinci di bagian rancangan kostum ini. Lalu yang I ada tempat dan waktu kegiatan. Nah, pada bagian ini siswa-siswi menuliskan kapan acara pementasan teater ini dilaksanakan. Nah, ini kita udah masuk tentang tempat dan waktu acara ya. Di mana dan kapan acara ini dilaksanakan. Misalnya nanti ya di akhir semester 2 misalnya kayak gitu. Tanggal berapa tepatnya? Hari apa? Kalian harus merencanakan dengan sebaik mungkin. Nah, baru nanti ada susunan panitia. Nah, untuk susunan panitia ini nanti kalian buat dalam bentuk tabel ya. Untuk susunan panitia ini nanti kalian bisa bentuk, yang pertama misalnya ada ketuanya, kemudian ada penanggung jawab, kemudian ada pimpinan produksi, sutradara mungkin, sekretaris, bendahara ya. Nanti akan Bapak coba kasih contoh deh. Untuk susunan panitia ini berupa yang pertama ketua pelaksana ya, tentu saja. Oke, ketua pelaksana. Lalu ada penanggung jawab. Kemudian ada pimpinan produksi. Lalu ada sutradara, sekretaris. Oke, ada bendahara, kemudian artis atau pemain. Artis atau pemain nggak usah deh. Karena kan ini sebenarnya kalian yang buat ya. Jadi ini benar-benar merincikan susunan panitia aja.
Kemudian yang terakhir adalah seksi-seksi ya. Seksi atau bidang apa yang akan dibentuk. Misalnya bidang keuangan, ya kalian tulis ya seksi keuangan seperti itu. Oke, pokoknya kalian cek aja hasil proposal kalian yang sebelumnya, kurang lebih seperti itu ya. Sama aja untuk proses pembentukan panitia ini. Tinggal tinggal disesuaikan aja seperti itu ya. Oke, jadi itu aja. Terakhir penutup. Nah, pada bagian penutup ini kalian harus menuliskan apa harapan terkait acara kalian yang akan kalian buat nanti ya. Dan juga kalau bisa meminta dukungan serta doa dari warga sekolah seperti itu ya. Nanti untuk kata-katanya kalian bisa kembangkan sendiri nih. Oke, tentang penutup ini. Baru nanti paling terakhir, yang paling bawah adalah kalian harus tulis di sini kota dan tanggal kalian menulis proposal, tanggal berapa, tahun berapa. Lalu di sini harus diisi juga tanda tangan ketua pelaksana, misalnya siapa yang akan jadi ketuanya. Lalu di sampingnya ada tanda tangan guru pembimbing, yaitu Bapak ya, sebagai selaku guru pembimbing. Nanti kalian tulis nama Bapak di sini, Irwin Pratama Putra S.Hum, kayak gitu ya. Untuk ketua pelaksananya siapa. Nah, terakhir yang paling bawah adalah tanda tangan kepala sekolah SMA atau Bapak Henrizal Saidi Harahap, MAG. Itu gelarnya Pak Rizal ya. Oke, jadi itu aja untuk materi seni budaya pada hari ini. Bapak sudah jabarkan kepada kalian teori-teorinya, Bapak sudah jabarkan kepada kalian contoh proposalnya seperti apa. Jadi nanti tinggal kalian ikuti aja. Mudah sebenarnya kalau misalnya kalian mau berusaha dan belajar dengan baik, tentu saja ya. Jadi jangan sampai nanti untuk temanya, untuk judul kegiatan proposalnya ini jangan sampai beda sama isi-isi yang ada di dalam proposal ya. Seperti itu aja sih yang Bapak minta ya. Pokoknya kalian pikirkan dengan matang sebaik mungkin ya. Kalian harus all out gitu loh, oke? Kalau mau dapat nilai yang terbaik ya. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Semoga berkah ya buat kita semua. Bapak tunggu tugas kalian nanti kurang lebih ya, ini waktunya sangat panjang sih karena minggu depan kita sudah tidak ada pembelajaran lagi ya, hanya memasuki kegiatan amaliyah Ramadan. Baru nanti kita bertemu di setelah puasa ya. Kurang lebih di akhir Mei baru nanti kita ketemu lagi untuk membahas tentang kritik pementasan seni teater. Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini cukup itu aja. Diperhatikan baik-baik tugasnya, diperhatikan baik-baik teori yang udah Bapak berikan, jangan sampai salah. Oke, terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.